Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala perkumpulkan kita kembali, yaitu di dalam majlis rutin setiap malam Selasa yang pada saat ini bertempat di kediaman Bang Maung, di musolahnya, musola keluarga besarnya. Mudah-mudahan hadirin kita di sini semua nanti di yaumil qiyamah menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita semua yang meluangkan waktunya untuk hadir ke tempat ini, mudah-mudahan hajat-hajat kita yang tergantung, mudah-mudahan Allah kasih lancar daripada hajat-hajat kita. Rezeki yang seret dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita yang sakit maupun saudara-saudara kita yang belum bisa hadir, yang kurang sehat, keluarga kita semua yang sakit, Allah beri daripada kesembuhan dan syifanya, dan mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa gurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dikit lagi masuk ke Rajab ya. Gak lama lagi kita masuk ke dalam bulan Rajab, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan di bulan Rajab. Di antaranya bulan Rajab adalah bulannya kita istighfar, persiapan sebelum daripada Ramadan. Nah, nanti kita mulai dari sekarang banyak kita beristighfar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mau masuk bulan Rajab, Rasulullah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 4 hari lagi insyaallah, 4 atau 4 hari lagi lah kita masuk ke dalam bulan Rajab. Persiapin mau masuk bulan Rajab, karena bulan Rajab ini termasuk bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang mana Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan di dalamnya, yang mana ketika kebaikan kita lakukan maka pahalanya 2 kali lipat. Nah, semangat nih kita mau menyambut bulan Rajab. Kita semangat lantaran kita mau menyambut bulan daripada Ramadan. Nah, makanya ini kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harusnya orang-orang terdekat kita, keluarga kita itu kita tanamin, kita didik, kita kasih tahu. Ini dikit lagi sudah mau bulan Rajab, nak. Bulan Rajab ini biasanya ulama itu persiapan bulan Ramadan.
bukan persiapan secara zahir aja, tapi persiapan secara batin juga. Bagaimana yang tadinya mungkin waktunya banyak yang kebuang, nggak ada manfaatnya, buat persiapan Rajab ini diatur daripada waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, kasih tahu anak-anak. Jadi nanti anak-anak kita terbiasa tahunya nggak bulan Ramadan aja, tapi dari bulan Sya'ban, bulan Rajab udah ada persiapan. Nah, inilah yang dilakukan oleh as-salafun saleh kita terdahulu, bahwasanya ketika ingin menyambut bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anaknya pun tahu, anak dan istri-istrinya pun tahu bahwasanya kita harus melakukan dan memuliakan daripada bulan-bulan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memuliakan daripada bulan-bulan tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masuk di dalam hadis yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'a syuhada'i yaumal qiyamah. Hadisun sahihun rawahul hakim. Hadis yang ke-10 diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, pedagang yang jujur, pedagang yang amanah dan muslim yang jujur kelak akan dikumpulkan bersama para syuhada yaumul qiyamah. Pedagang yang amanah dan muslim yang jujur kelak akan bersama para syuhada pada hari kiamat. Masya Allah, ini termasuk kabar gembira lagi bagi kita. Kenapa? Ternyata ini salah satu jalan menuju surga. Kita nggak tahu nih mau masuk surga lewat mana, kita bisa pakai jalur ini, pakai jalurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pedagang yang amanah. Kalau kita menjadi pedagang, jadilah pedagang yang amanah. Kalau kita seorang muslim, maka jadi seorang muslimlah yang jujur. Maka nanti dikumpulkannya bersama para syuhada di hari kiamat. Para syuhada dikumpulinya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dilihat dari masa hidupnya itu lebih banyak perdagangnya, tetapi lebih banyak manfaatnya. Beliau Rasulullah SAW berdagang dari usia 12 tahun, masih kecil banget, masih muda, bersama pamannya Sayyidina Abu Thalib. Kemudian ke Syam dan ke Jazirah Arab lainnya, kemudian didagangkanlah, diminta oleh Sayyidah Khadijah pada saat itu belum menikah untuk menjualkan daripada dagangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Rasulullah terkenal pedagang yang jujur, yang amanah. Makanya Al-Amin ini termasuk daripada yang dinisbatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, yang amanah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan diangkat menjadi Rasul dan Nabi pada usia 40 tahun. Berarti dari umur 12 sampai 40 tahun. Kan setelah menikah, umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha 40. Kan Rasul masih dagang terus habis nikah. Nah, berarti dari 12 tahun sampai kurang lebih 40 tahun tuh. Berarti kurang lebih 28 tahun berdagang. Sedangkan 40 sampai 63, 23 tahun. Berarti 20 berapa tadi? 28 sampai 23. Dagangnya 28 tahun, menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun. Nah, Rasulullah ini terkenal semua dari orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Ashabul Fatrah, kemudian orang-orang Arab lainnya, terkenal Al-Amin. Semuanya tahu. Jadi manggil Rasulullah itu Al-Amin, Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Sebelum menjadi Rasul itu udah diberi julukan Al-Amin. Jadi bukan setelah menjadi Rasul diberi julukan Al-Amin, sebelum. Karena saking jujurnya, saking amanahnya. Kalau ada yang rusak, ini kondisi barangnya 70%, ini 70%, ini cacatnya di sini, ini boleh dikurangi dengan harga sekian karena cacatnya sekian. Jujur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita punya Nabi. Mudah-mudahan dapat
kita mendapat daripada kejujurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan takut kalau kita jujur kita dibohongi orang, selagi kita juga jujurnya dengan ilmu. Jadi jujur juga dengan ilmu. Ada jujur, ada polos, beda. Wa ala kulli hal, Nabi kita Nabi Muhammad SAW terkenal Al-Amin. Makanya ketika dirombak Ka'bah ini kan perbaikan-perbaikan ada beberapa kali. Disebutkan di zaman Nabi Allah Ibrahim juga sempat diperbaiki lah, direnov. Ya seperti masjid apa kan biasanya kan berapa belas tahun atau berapa puluh tahun ada renov lah, ada yang harus dirubah. Begitu juga Ka'bah. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi Nabi dan Rasul. Ini orang-orang Quraisy bingung, siapa nih yang balikin nanti daripada Hajar Aswad, batu yang mulia dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nih? Gak ada yang terlintas di hatinya, semuanya kecuali terlintas Muhammad Al-Amin, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini aja pas Rasulullah bukannya berharap gue nih yang naruh. Kulihal gak seperti kita, kepengennya wah mudah-mudahan nama gue yang dipanggil nih, mudah-mudahan nama gue yang disebut nih. Nah ini di dalam hati Rasulullah SAW merasa tawadhu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW paling tawadhu'nya manusia. Tidak ada terlintas di hati Rasulullah SAW pengen mudah-mudahan gue nih biar gue dipandang. Enggak ada sama sekali di diri Rasulullah SAW. Tapi para orang-orang Quraisy, orang-orang Arab ini semua memandang daripada wajah Nabi kita tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, bangga nggak kita punya Nabi yang dipandang oleh semua orang-orang yang ada pada saat itu. Dan itu suatu kebanggaan sekali bagi kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok yang dimuliakan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu terkenal kejujurannya, amanahnya. Jadi semua orang ini pada saat itu bangga, senang melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala kulli hal, singkat cerita nanti ketika diutus menjadi Nabi ada pro dan kontra lah. Ketika belum menjadi Rasulullah Nabi, semua orang sayang dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pada umur 40 pro dan kontra. Yang bilang Rasulullah tukang sihir ada, yang bilang Rasulullah tukang bohong ada, yang bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemasukan kesurupan setan ada. Wala kulli hal. Dan ini mudah-mudahan dapat kita warisi daripada amanahnya daripada Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kisah-kisah daripada orang-orang soleh yang di dalam perdagangannya, yang di dalam kejujurannya, amanahnya, sehingga mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jalan kita menuju surga menjadi pedagang yang amanah. Berarti kalau menjadi pekerja juga menjadi pekerja yang amanah. Gak mesti pedagang aja. Apa sih Al-Amin? Yang dipercayai dan dapat disandarkan padanya, yang senantiasa membawa kabar yang benar, yang dapat dipercaya dan disandarkan padanya, serta yang senantiasa membawa kabar yang benar. Berarti Al-Amin ini dapat dipercaya ini karena ketika memberi kabar, memberi berita, ini beritanya A1, enggak hoak, benar. Ada sesuatu itu dikabarkan dengan yang sesungguhnya, tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurang-kurangkan. Itu adalah Al-Amin. Kalau sekarang kan kalau cerita kan ada di lebih-lebihnya ini, ada bumbu-bumbunya gitu supaya menarik. Nah ini enggak termasuk. Kalau Al-Amin ini memang benar-benar apa adanya daripada cerita tersebut. Dan para wali-walinya Allah tidak berani menambahkan cerita-cerita yang mana cerita-cerita ini yang dikarang atau ditambah-tambahkan, dilebih-lebihkan, itu tidak.
karena mereka pasti bercerita dengan sifat yang amanah. Syuhada ini jamaknya syahid. Syuhada jamak daripada syahid. Apa itu syahid? Orang yang dibunuh di dalam medan perang terhadap orang-orang kafir harbi, yang mana orang tersebut bermaksud meninggikan dan menyebarkan daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang meninggal, seperti kalau sekarang contohnya kafir harbi ini Zionis Israel. Nah, itu kafir harbi karena dia yang memerangi kita. Nah, orang-orang Palestina, saudara-saudara kita, dan orang-orang Gaza yang berjuang di sana, mereka adalah mukhlisin, orang-orang yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jarang-jarang kan ngelihat pejuang Palestina yang dibuka mukanya kelihatan. Bukannya takut ketahuan, enggak. Tapi diajarkan oleh gurunya Syekh Yasin yang meninggal badannya di rudal, diajarkan untuk ikhlas. Jangan sampai sayang, salah niat. Karena pernah kejadian di zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW, orang yang membunuh dalam keadaan perang, tetapi tujuannya bukan untuk meninggikan kalimatnya Allah, karena biar dibilang dia berani. Finar, kata Rasulullah SAW. Kenapa bisa Rasulullah? Dia kan perang meninggal jalan Allah, tapi dia niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, agar dipuji orang. Jadi dari zaman Rasulullah SAW udah ada yang sifat-sifat begitu tuh, udah ada yang pengen dilihat orang, yang karena orang bukan karena Allah, bukan karena Rasul, udah ada. Jadi itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadzubillah, karena Nabi Muhammad SAW lah. Karena yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW menjadi dalil bagi kita semua. Jadi kalau Rasulullah yang bilang kayak begitu, tuh orang mati su'ul khatimah, atau tuh orang mati bukan karena Allah, kita harus percaya. Nggak boleh kita bilang, wah, tahu dari mana Rasulullah, wal iyadzubillah. Yang sampai apa yang keluar, apa yang bergerak dari Rasulullah SAW menjadi hukum dan rujukan kita. Jangan sekali-kali kita tentang. Berarti kalau Rasulullah SAW sudah bilang orang itu meninggalnya bukan karena Allah, maka kita harus percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi syahid ini orang yang meninggal di medan perang terhadap orang-orang kafir yang memerangi kita, yang bermaksud meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjadi pedagang, pekerja yang amanah, yang jujur, menjadi muslim yang jujur, maka nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama para syuhada. Masya Allah, ini bukan gampang-gampang. Syuhada ini Masya Allah derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Masya Allah, ini disebut di dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajat yang sangat tinggi setelah para nabi dan para siddiqin, wasyuhada, derajat yang ketiga, wassolihin. Masya Allah. Pedagang yang jujur, pedagang yang amal dan muslim yang jujur akan dikumpulkan bersama para syuhada yaumil qiyamah. Apa sih al-qiyamah ini? Salah satu nama daripada nama hari akhir. Hari yang mana nanti kita dibangkitkan, makhluk-makhluk semua dibangkitkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ihsabul insanu 'allan najma'a idhamah bal qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amama. Dan aku bersumpah dengan hari kiamat, kemudian aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali, yaitu dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Jadi dikumpulin lagi nih tulang belulang. Amal-amal ini nanti akan menentukan kita.
Kita nggak cukup berharap terlalu kepedean masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus setara antara berharap surganya Allah Subhanahu wa taala dan juga berharap agar dijauhkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Terlalu pede banget masuk surga nih, wah gue umat Rasul pasti surga, pasti surga. Tapi nggak takut sama neraka. Nah, jadi kayak nggak ngimani sama neraka, nggak boleh juga. Kemudian takut banget sama azab, kayaknya Allah nggak ada rahmanya, nggak boleh juga. Jadi harus setara nih, nggak boleh terlalu pede banget, nggak boleh juga terlalu takut banget. Ini banyak yang pede banget masuk surga, tapi kadang ya Allah masih gimana ya hidupnya tuh, masih banyak bolong sholatnya. Sholat ini kan dihisapnya pertama, jadi yang terlalu pede. Kita lihat ulama kita, Habib Umar bin Hafid, Habib Rizik, Habib Lutfi, dan banyak Habib Soleh Al-Idrus, banyak daripada ulama-ulama kita yang secara zahir kita lihat tidak meninggalkan daripada sholat. Sekarang kita mau ngikutin siapa? Wah, ketika ngelihat guru, ada seorang syekh nggak sholat malah dianggap sakti. Nah, ini terbalik. Justru harus dipertanyakan, wah, ini kenapa nggak sholat? Nah, kecuali dalam keadaan musafir, kita harus menilai juga. Jadi orang yang dekat sama Allah, maka dia pasti rasa takutnya lebih tambah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa manfaatnya daripada hadis ini? Pedagang, orang yang dagang kemudian memiliki sifat yang amanah. Jadi dalam jual belinya dapat membuahkan manfaat bagi dirinya juga bagi orang lain, karena ada keuntungan, dirinya untung juga orang lain untung. Jadi kita harus kalau perlu jalan-jalan masuk surga kita tempuh semua, dari jalan jujur, dari jalan sholat berjamaah, dari jalan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ada jalan-jalan menuju surga kita tempuh semuanya. Jadi nggak ketempuh dari jalur yang ini, ketempuh dari jalur yang satunya lagi. Jangan pede gitu, gue pakai jalur yang jujur aja dah, masuk surganya gue mau pakai jalur jujur, gue nggak mau pakai jalur sholat, ya nggak bisa. Nah, jadi semua yang kita tahu jalannya, jarak tempuhnya harus kita, kalau kita mampu kita tempuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi salah satu sebab kita dapat berkumpul dengan syuhada, dengan orang-orang soleh, para anbiya wal mursalin, yaitu dengan kita menjadi yang amanah. Dan mudah-mudahan kita diberikan nanti pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang amanah, yang jujur. Paling tidak pemimpin kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah akses syiar-syiar, menegakkan kalimatnya Allah, menegakkan daripada syiarnya Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Tidak memperberat. Itu kita minta sama Allah biar semua urusan dakwah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita berharap Allah kasih pemimpin kita, pemimpin yang bisa ngerti daripada perekonomian sehingga ekonomi kita ini bisa naik. Kasihan orang yang susah makin susah, yang gembel tambah gembel, yang kaya tambah kaya, yang keren tambah keren. Nah, tidak adanya pemerataan. Mudah-mudahan. Makanya pemimpin ini tergantung kadar daripada masyarakatnya. Kalau dapat pemimpin yang parah, mungkin tamak, mungkin serakah, mungkin itu kebanyakan ada di dalam diri kita semua umumnya yang ada di Indonesia. Nah, ini cerminan kita sebenarnya, pemimpinnya adalah cerminan daripada kita, seperti jodoh. Itu termasuk cerminan daripada diri kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi misalnya kayak jodoh cerminan daripada diri kita. Kita ngaca di cermin, belum mandi. Di kaca udah mandi apa belum? Belum mandi. Kalau kita ngaca di kaca rapi, pakai baju lengan panjang, pakai celana panjang, pakai topi, di kaca sama nggak? Sama. Berarti jodoh ini perempuan yang ikut sama laki-laki.
Kalau laki-laki bisa nyontohin, nah berarti bayangannya perempuan bayangan daripada kita. Tapi kalau kitanya pakai celana pendek misalnya ya, gak nyontohin, gak mandi, ya cerminnya juga begitu. Nah kita rajin sholat, insya Allah istri kita rajin sholat, cerminan. Atau bisa juga daripada wanita yang solehah bisa mencerminkan kebaikan kepada suaminya. Mungkin kan ada juga yang daripada kalang-kalang perempuan yang Masya Allah suka hadir pengajian, suka hadir majelis taklim, tapi suaminya jadi preman pasar. Nggak sedikit yang begitu, banyak. Tapi lama-lama kelamaan suaminya bisa sadar karena ikhtiar dan doa daripada para istri. Nah ini dibilang jodoh adalah daripada pantulan seorang pasangannya. Mudah-mudahan anak istri kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang membawa barakah khususnya bagi kita kaum muslimin muslimat di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan untuk hadir dalam masjid, di dalam majlis ta'lim, di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah selalu getarkan hati, jiwa, lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jaman hadza jaman marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syakin wa la mahruma. Ya alim sirri minna la tahtiki sitra'anna wa afina wa afanna wa kun lana haitsu kunna. Ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajhatul amal famnun alaina bil iqbal wa kun lana wasil bal. Kita minta kepada Habib Husain untuk menutup daripada doa Maulid Adhiyaul Amin.